e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e-grad siang ini, yaitu ada posisi engineer apa saja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perkenalkan saya Aryati, founder dan CEO e-grad.id. Acara ini adalah sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Tribe e-grad.id. Sekedar info, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grad. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Jadi, teman-teman nanti bisa tulis pertanyaannya di chat room sejak dimulainya acara ya. Kalau teman-teman ada kendala sinyal sewaktu acara, tidak bisa aktifkan video, tidak apa-apa. Tapi nanti di akhir acara tolong aktifkan videonya, kita foto bareng. Ya, oke, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber e-grad siang ini. Dr. Raffianto Kurniawan, ST MBA, Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1995, mendapat gelar Master of Business Administration bidang Finance dari Nanzan University Jepang tahun 2003. Di tahun 2014 meraih gelar doktoral dari University Science Malaysia. Dinas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak Januari 1997 hingga sekarang. Punya pengalaman kerja di PT Hutama Karya untuk proyek Hydro Power Plant Tanggaran 2 dan PT Inti Karya Persada Teknik untuk proyek Geothermal Power Plant Gunung Salak. Sudah mendapat banyak kesempatan training dan workshop dari Kemenku, antara lain Financial Sector Policy Training, IMS Singapore 2008, Microeconomy Monetary Policy, ITOS Subasi University 2010, Project Management Queensland University Brisbane 2013, Comparative Tax Policy Harvard University 2014, Negotiating the Impossible Harvard Business School 2018. Dan workshopnya adalah Low Carbon Green Growth EDB Bangkok 2009, Fossil Fuel Subsidy Reform G20 Petersburg 2013, Social Protection Index ADA Manila 2014, Green Energy G20 Sydney 2014, Renewable Energy Frankfurt 2016. Baik, selamat siang Bapak Rofi, apa kabar? Kabar baik, Bu Ari, selamat siang. Bapak Rofi, teman-teman sudah nggak sabar nih dengar presentasinya, jadi silakan diambil alih acaranya Pak, terima kasih. Baik Bu Ari, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang adik-adik, rekan-rekan semua. Nggak apa-apa kan ya, saya panggil adik-adik, karena kan memang saya lebih tua gitu kan ya. Jadi kalau saya ini kan kelahiran Gen X lah. Kalau adik-adik semua mungkin ada yang kelahiran Gen Z, atau mungkin ada yang lebih muda lagi gitu kan ya. Jadi saya lebih senior, jadi nggak apa-apa saya panggil adik-adik. Jadi pada siang hari ini kita akan berdiskusi terkait peluang dan tantangan engineer di Kementerian Keuangan. Ada posisi engineer apa saja di Kementerian Keuangan. Jadi kita pahami bersama, Indonesia adalah negara berkembang yang tentunya perlu membangun banyak infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur, kita memerlukan banyak engineer. Membangun jalan, jembatan, gedung, kan ya, itu perlu sarjana teknik sipil. Kemudian juga kita perlu membangun jaringan kelistrikan, perlu sarjana teknik elektro. Kemudian juga kita perlu membangun industri otomotif, perlu teknik mesin, industri kimia, perlu sarjana teknik kimia, teknik industri. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah pembangunan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang tentunya memerlukan sarjana teknik informatika, sarjana teknik komputer, maupun manajemen informatika. Jadi mungkin next lanjut aja. Slide selanjutnya, di sini kita akan sampaikan outline dari diskusi kita pada siang hari ini. Jadi sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan banyak engineer. Nah, tentunya kita juga akan berdiskusi terkait dengan pengelolaan APBN kita, karena ini merupakan salah satu
TUSI dari Kementerian Keuangan. Jadi pengelolaan APBN, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan struktur organisasi di Kementerian Keuangan, kemudian juga lingkup pekerjaan untuk engineer, peluang dan tantangannya bekerja di Kementerian Keuangan maupun di pemerintahan secara umum, ya kan ya. Nah, intinya sebagai engineer, next lanjut, kita harus siap bekerja di mana saja. Kita harus siap bekerja di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebagai engineer, kita nggak perlu takut nggak ada pekerjaan. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi tantangan, kita harus siap ditempatkan di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di mana proyek berada. Di Papua kalau kita ingat, kan ada pertambangan tembaga, ya kan ya, kemudian juga pertambangan emas yang dikelola oleh PT Freeport. Nah, kemudian juga membangun proyek-proyek infrastruktur perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang Indonesia perlu memerlukan banyak engineer. Bahkan sebagai engineer, kita juga harus siap untuk ditempatkan di mancanegara, di berbagai belahan dunia. Misalkan bekerja di perusahaan minyak di Arab Saudi, atau di Qatar, atau di UAE, ya, atau kita bekerja di perusahaan TIK di Amerika sana, di Singapura, di Hong Kong. Jadi beberapa teman-teman saya, ya, angkatan kita sebagai engineer itu sudah melalang buana di berbagai negara. Artinya mencari tantangan, mencari peluang, ya, bekerja di perusahaan minyak, ya, kemudian juga di jaringan TIK di berbagai belahan mancanegara. Jadi intinya kita harus siap bekerja di mana saja. Next, lanjut lagi. Nah, tentunya bayangan kita ya, waktu kita masih kecil, kalau kita melihat engineer, insinyur di proyek gitu kan ya, pakai dasi, pakai topi proyek, itu kan kesannya gagah gitu kan ya. Makanya ya saya sendiri waktu masih kecil, cita-citanya pengen jadi insinyur kan ya. Padahal tentunya ya, faktanya di lapangan, karena insinyur harus siap bekerja di proyek, siap ditempatkan di mana saja. Nah, tentunya dalam bekerja, kita nggak boleh takut. Dengan hal kita harus siap berpanas-panasan, ya, menghadapi debu di jalanan, menggali tanah, dan sebagainya. Ya. Intinya, sebagai engineer, kita harus siap bekerja di mana saja, kemudian juga siap menghadapi kerasnya lapangan. Nah, ini juga kalau ditilik dari pengalaman saya, ya, saya sudah pernah bekerja di perusahaan konsultan di Jakarta, terus kemudian juga pernah bekerja di kontraktor, ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ari, ya, pernah terlibat dalam pembangunan hydropower plant di Tanggari, di Manado sana, cukup jauh itu dari Jakarta. Nah, terus kemudian juga terlibat di geothermal power plant di Gunung Salak. Nah, bayangan kita kan Gunung Salak itu kan nggak jauh-jauh amat gitu kan ya, dekat dari Bogor lah. Padahal ya faktanya sih ya nggak demikian, nggak sedekat atau seterjangkau yang kita bayangkan. Jadi kalau kita jalan nih dari Bogor ke Sukabumi ya, Jalan Raya Bogor Sukabumi, nanti kira-kira di pertengahannya itu akan ada pelang penunjuk jalan yang menunjukkan Gunung Salak Geothermal Power Plant. Nah, bayangan kita kan tentunya nggak jauh dari situlah proyeknya itu kan. Ternyata ya untuk sampai ke proyeknya itu bisa perlu perjalanan lebih dari 2 jam dari jalan raya yang Jakarta Sukabumi. Karena memang namanya juga proyek geothermal ya, kan lokasinya memang harus mendekati puncak gunung lah, di daerah kawah-kawah. Jadi sebagai engineer, kita harus siap tentunya tinggal di perumahan penduduk atau tinggal ya di kontainer-kontainer gitu kan. Kita sering melihat kan ya kantor-kantor proyek-proyek itu di kontainer-kontainer. Nah itu ya resiko dari engineer lah. Jadi kita bangun, kita masih bisa dengar suara monyet, yang melihat monyet. Bahkan ada beberapa teman yang ketika di proyek itu bisa melihat juga kayak macan kumbang, macan tutul ya, sebagaimana kita dengar beritanya di berbagai media. Nah kemudian juga waktu masih mahasiswa, kita juga tentunya aktif membantu dosen kita kan ya, terlibat juga dalam beberapa proyek, salah satunya juga Jembatan Suramadu. Jadi mungkin ini sebagian dari gambar-gambar pengalaman ya, nostalgia, di mana dulu saya pernah bekerja, gitu kan ya, termasuk yang di geothermal power plant dan sebagainya. Nah, ketika kita bekerja di lapangan, ya,
ketika kita panas-panasan, diterik matahari, kan bayangan kita, waduh, enak banget ya kalau orang bisa kerja di gedung, pakai AC, pakai dasi gitu kan ya. Nah ini terus kemudian ketika saya lagi kerja di proyek, ada kesempatan penawaran pembukaan lowongan di Kementerian Keuangan. Nah kemudian saya mendaftar dan kemudian diterima. Namun ternyata ya sama saja gitu. Jadi intinya kalau sebagai engineer siap ditempatkan dimanapun, sebagai pegawai Kementerian Keuangan, kita juga harus siap ditempatkan dimanapun di wilayah Indonesia. Dari Sabang, di Aceh sana, Banda Aceh, di Kalimantan, di Manado, ya, bahkan sampai di Papua. Di Papua, di Merauke, ya, di Jayapura, kita harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk juga di mancanegara. Ya, di mancanegara juga. Kalau misalkan menjadi atas keuangan di Tokyo, atau atas keuangan di Beijing, atas keuangan di Brussels. Jadi sama, engineer siap ditempatkan dan bekerja dimanapun, kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan juga siap bekerja dan ditempatkan dimanapun. Nah, mungkin next lanjut lagi. Nah, di sini kita melihat APBN kita, postur APBN kita dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, di sini kita melihat ada pendapatan negara, di mana di tahun 2021 kita harus mengumpulkan 1.743,6 triliun rupiah. Ini bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang sangat besar. Nah tentunya uangnya ini harus kita kumpulkan, baik dari penerimaan perpajakan ya, maupun dari penerimaan negara bukan pajak. Kalau penerimaan perpajakan, ini termasuk penerimaan pajak kita, baik pajak korporasi maupun pajak pribadi, kemudian juga kepabeanan dan cukai, bea masuk, bea keluar, kemudian cukai rokok. Nah, tentunya Dijen Pajak dalam mengumpulkan, ya, mengoleksi uang negara ini memerlukan berbagai bidang studi, memerlukan berbagai keilmuan. Jadi nggak cukup kalau hanya sarjana akuntansi, nggak cukup kalau hanya sarjana manajemen atau sarjana studi pembangunan, sarjana hukum. Dijen Pajak juga memerlukan banyak engineer. Mengapa? Ya, mereka bertugas untuk mengumpulkan atau mengolek pajak-pajak dari perusahaan. Jadi tentunya perusahaan-perusahaan tersebut perlu kita nilai kewajarannya, proses bisnisnya, termasuk juga labanya. Artinya, apakah perusahaan tersebut sudah melaporkan laporan keuangannya dengan tepat, dengan benar. Nah tentunya di sini kita memerlukan sarjana, ya, baik teknik industri, teknik kimia, dan sebagainya. Jadi banyak teman-teman saya di pajak yang memiliki background teknik industri maupun teknik kimia, termasuk juga teknik geodesi. Teknik geodesi ini tentunya kalau kita berurusan dengan perusahaan-perusahaan sawit gitu kan ya, perusahaan sawit atau perusahaan-perusahaan perkebunan gitu kan ya. Nah, itu kan intinya operasi perusahaannya ya, salesnya, penjualannya itu sangat dipengaruhi oleh geografinya lah, letak geografinya, luas tanahnya, luas lahannya dan sebagainya. Nah, itu tentunya perlu analisa. Nah, dalam hal ini sarjana teknik perlu bahu-membahu bersama-sama dengan sarjana akuntansi maupun yang dari diploma perpajakan untuk melakukan analisis, melakukan evaluasi agar perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajaknya itu dengan benar. Demikian juga dengan kepabeanan dan cukai. Teman-teman di DJBC bertugas mengawal ekspor impor, perlengkapan, peralatan, mesin-mesin untuk berbagai proyek. Nah, tidak mengherankan di teman-teman DJBC itu banyak juga beberapa berlatar belakang sarjana teknik mesin. Tentunya untuk melakukan evaluasi kewajaran dari nilai-nilai proyek, kebutuhan barang-barang yang diimpor, mesin-mesin, perlengkapan pabrik, ya, perlengkapan industri dan sebagainya. Nah, kemudian yang untuk penerimaan bukan pajak, ini instansi yang menangani adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, penerimaan bukan pajak kita tentunya berasal dari sumber daya alam. Ya, sumber daya alam maupun kekayaan negara yang dipisahkan dari BUMN. Nah, tentunya kalau sumber daya alam, kita masih mengandalkan penerimaan dari minyak bumi, gas, termasuk juga dari tambang batu bara, kemudian juga tambang mineral. Mereka perlu membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, tentunya di sini perlu engineer, ya, perlu engineer untuk melakukan evaluasi, analisis, ya, apakah kira-kira PNBP yang dibayarkan itu sudah sesuai dengan bisnis operasinya, dengan karakteristik usahanya, ya,
dengan sales-nya, dengan katakanlah volume penggaliannya, dan sebagainya. Jadi memang di sini kita memerlukan engineer analisis terkait dengan analisis penerimaan SDA. Nah, kalau untuk penerimaan kekayaan negara dipisahkan, tentunya kita di Kementerian Keuangan mengumpulkan dividen-dividen dari BUMN. Jadi BUMN itu tentunya kalau mereka untung, mereka akan membayar dividen. Nah, tentunya dividen ini kan dibayarkan dari profitnya. Di sini juga perlu analisis. Sedangkan kita pahami bersama, BUMN itu juga beragam. Ada BUMN pertambangan seperti Pertamina, dulu ada Aneka Tambang, ya. Kemudian juga ada PT Inalum, kemudian juga ada perusahaan listrik, PT PLN dan sebagainya. Jadi BUMN tersebut memiliki karakteristik yang beragam, yang mana tentunya ya untuk menganalisis operasi dan kegiatannya memerlukan kapasitas dari engineer bahu-membahu bersama dengan yang akuntansi. Nah, kemudian di sisi belanja negara, di sini kita lihat bahwa di APBN itu kita membelanjakan di tahun 2021 sebesar 2.750 triliun. Ini bukan angka yang sedikit. Ini juga belanja yang cukup besar, yang tentunya harus kita analisis juga. Kita analisis, kita evaluasi, kita monitoring pelaksanaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada belanja KL, belanja kementerian lembaga, ya, yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga, seperti Kementerian PUPR, ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan KL-KL yang lain. Dan kemudian juga ada belanja non-KL. Belanja non-KL ini untuk belanja subsidi, ya, kemudian juga belanja-belanja yang kebutuhan lainnya, ya. Nah, terus kemudian juga ada yang transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini kalau kita lihat angkanya ada 795,5 triliun. Ditransfer ke daerah, tentunya ini uangnya akan didistribusikan ke berbagai Pemda, baik Pemda tingkat 1 provinsi, Pemda tingkat 2 kabupaten, kota, dan kemudian juga ke berbagai desa di seluruh Indonesia, yaitu sekitar 72 triliun. Nah, kemudian terkait dengan belanja KL-nya sendiri, tentunya kementerian lembaga perlu mengajukan usulan. Ya, di sini untuk kita lihat untuk belanja KL itu kan pagunya 1.032 triliun. 1.032 triliun ini merupakan pagu belanja dari berbagai kementerian lembaga, ya, berbagai kementerian lembaga, termasuk PUPR dan sebagainya, ya. Kemudian ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Nah, tentunya KL-KL tersebut perlu mengajukan usulan anggaran ke Kementerian Keuangan. Nah, KL-KL kalau mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan, ya, ke Direktorat Jenderal Anggaran, tentunya usulannya perlu direview, perlu dianalisa, ya, perlu ditelaah. Artinya usulannya ini sudah sesuai nggak dengan skopnya, gitu kan ya? Sudah sesuai nggak dengan skopnya. Nah, ini juga yang menjadi kerjaan pertama saya ketika masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi ya ternyata ya nggak jauh berbeda juga kerjaan saya ketika di proyek, ya. Di proyek kerjaan saya membaca gambar, kemudian menghitung biaya, kebutuhan proyek dan sebagainya. Di kementerian lembaga, di Direktorat Jenderal Anggaran, ya ternyata kerjaan kita juga sama juga gitu. Jadi kita juga menilai, ya, menilai usulan dari kementerian lembaga, usulan proyek-proyek pemerintah, baik itu proyek jalan, proyek jembatan, gedung dan sebagainya. Nah, tentunya kita juga sama melakukan evaluasi, ya, desainnya, gambarnya, volumenya, kemudian juga satuan biaya. Nah, tentunya di sini juga memerlukan banyak engineer juga. Jadi nggak heran, ya, yang menangani Kementerian PUPR, kemudian Kemenhub, itu berlatar belakang sarjana teknik sipil. Kemudian juga yang menangani misalkan di SDA, sumber daya alam, itu memerlukan sarjana teknik pengairan, kemudian yang menangani Kementan memerlukan sarjana pertanian, ya teknik pertanian, dan sebagainya. Bahkan untuk yang perusahaan-perusahaan seperti Kementerian Perindustrian dan sebagainya, ya kebutuhan industri, nah tentunya di situ kita memerlukan sarjana teknik kimia maupun sarjana teknik industri. Jadi memang untuk menganalisis berbagai kebutuhan KL yang beragam, ini juga butuh multifungsi. Ya, artinya kalau memang terkait dengan infrastruktur,
tentunya perlu sarjana teknik sipil. Terkait dengan pertanian ketahanan pangan, tentunya perlu sarjana teknik pertanian, teknik pengairan, ya, teknik irigasi, dan sebagainya. Nah, kemudian juga Kemenhub, itu mungkin juga teknik kelautan, dan sebagainya. Jadi intinya, ya kurang lebih di Direktorat Jenderal Anggaran, ya terkait dengan review anggaran, ini skop pekerjaannya itu ya hampir sama dengan di konsultan. Cuman kalau konsultan kita yang menyiapkan desainnya, mengajukan usulan anggarannya, di Kementerian Keuangan, ya, KL, Kementerian Teknis yang mengajukan usulannya, di kita Kementerian Keuangan yang melakukan review, ya, melakukan review. Oh, ini anggarannya terlalu besar, bisa dikurangi, bisa dioptimalkan, bisa diefisienkan. Jadi tentunya di sini kita mengharapkan, ya, dengan multifungsi di Kementerian Keuangan ini berbagai studi diperlukan, ya, baik sarjana akuntansi, sarjana manajemen, ya, hukum, berbagai sarjana teknik diperlukan. Kita harapkan semuanya bisa bahu-membahu. Bisa bahu-membahu menganalisis sehingga pengelolaan APBN ini bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat di bawah, ya, di pembiayaan anggaran, itu sebenarnya ada juga PMN-PMN yang diberikan kepada berbagai BUMN. PMN kepada Utama Karya, ya kan, ya, PMN kepada Pertamina, ya, PMN kepada PLN, dan sebagainya. Nah, tentunya di situ juga memerlukan kemampuan analisis teknis untuk melihat kewajaran nilai PMN yang diperlukan. Oke. Next, lanjut lagi. Nah, di sini kita melihat struktur organisasi Kementerian Keuangan. Nah, tentunya di situ ada Menteri Keuangan, ada Wakil Menteri Keuangan. Nah, tentunya yang untuk mengumpulkan pendapatan itu ada dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Keuangan pernah berlatar belakang background-nya sarjana teknik. Demikian juga untuk Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, juga ada yang berlatar belakang insinyur, ya. Jadi intinya beberapa posisi, ya, beberapa posisi penting di Kementerian Keuangan ini pernah diisi oleh sarjana teknik lah, artinya berlatar belakang insinyur, ya kan, ya. Kemudian juga beberapa posisi direktur, Kakanwil itu juga diisi oleh engineer. Jadi di sini kita melihat ada Direktur Jenderal Pajak, kemudian ada Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai. Ini tugasnya itu tadi, ya, mengawasi aktivitas ekspor impor. Terus kemudian tempat saya bekerja, Direktorat Jenderal Anggaran, tentunya melakukan evaluasi berbagai usulan KL, ya, usulan KL, anggarannya itu kebutuhannya seperti apa, nah itu perlu dilakukan analisis. Kemudian juga ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini bertugas tadi membagikan transfer ke daerah ke berbagai daerah-daerah. Kemudian Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini memiliki berbagai kantor wilayah, ya, KPPN, ya, Kanwil di provinsi di Indonesia yang bertugas menyalurkan uangnya. Nah, terus kemudian juga ada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko, ya. Ini juga bertugas melakukan isuin SBN dan sebagainya, ya, yang saat ini juga dirjennya juga berlatar belakang sarjana teknik. Jadi memang banyak posisi penting krusial di Kementerian Keuangan ini pernah dan sekarang ini diisi oleh engineer. Jadi memang sebenarnya terbuka engineer untuk bekerja dan berkarir di Kementerian Keuangan. Memang posisi engineer bukan posisi yang mayoritas. Tentunya yang mayoritas karena memang terkait dengan pengelolaan APBN, pengumpulan pajak. Yang mayoritas ya tentunya ya tadi diploma perpajakan, akuntansi, ya, kemudian sarjana akuntansi, kemudian juga sarjana studi pembangunan, manajemen, sarjana hukum. Nah, tapi intinya sarjana teknik atau engineer juga nggak kalah penting, ya, dibutuhkan dalam pengelolaan APBN kita. Jadi sangat dibutuhkan juga untuk mengisi struktur organisasi di Kementerian Keuangan. Dan saat ini memang sudah cukup banyak, ya, posisi penting yang diisi oleh engineer. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. Ini tempat saya bekerja.
Di sini ada Direktorat Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Nah, ini tentunya tempat saya bertugas menyiapkan postur APBN, ya, menganalisis berapa pendapatannya, berapa belanjanya, berapa pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, tentunya kemudian ada Direktorat Anggaran Teknis. Ini Direktorat Anggaran Bidang Ekonomi dan Kemaritiman. Nah, ini yang membawahi seperti Kementerian PUPR, kemudian juga Kementerian Perhubungan. Nah, yang tentunya dalam melakukan evaluasi anggarannya, ya, termasuk Kementerian Perindustrian, itu memerlukan kapasitas engineer. Nah, terus kemudian di sini ada Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini terkait dengan kementerian lembaga, ya, seperti Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos, dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, kemudian ada Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Nah, tentunya ini yang nanganin Kumham, ya, kemudian juga anggaran Kemhan, Polri, dan sebagainya. Ya, jadi tentunya berbagai usulan dari KL itu perlu dianalisis dan dievaluasi, dan sebagiannya tentunya membutuhkan kapasitas engineer. Nah, kemudian juga ada Direktorat Sistem Penganggaran. Direktorat Sistem Penganggaran ini bertugas menyiapkan sistem aplikasi, ya, dalam pengelolaan APBN, penyusunan dokumen anggaran, dan sebagainya. Nah, tentunya di Direktorat Sistem Anggaran ini kita memerlukan banyak sarjana informatika, ya, sarjana komputer maupun juga manajemen informatika. Nah, tugasnya adalah membangun aplikasi, mengelola aplikasi, sehingga pekerjaan di Kementerian Keuangan itu bisa berjalan dengan lancar. Sama juga di Ditjen Pajak, di Ditjen Bea Cukai, ya, tentunya dalam pengelolaan pendapatan itu juga memerlukan sarjana teknik yang memiliki background TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Karena bagaimanapun juga nggak bisa dipungkiri, ya, dalam bekerja kita memerlukan dukungan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kemudian ada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang bertugas menyiapkan regulasi, ya, regulasi baik dari sisi belanjanya, SOP-nya, ya, maupun juga peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, terus kemudian ada Direktorat PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nah, tentunya di sini, ya, Direktorat Penerimaan Bukan Pajak itu tadi bertugas menganalisis penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam maupun dari kekayaan negara yang dipisahkan, ya. Terus kemudian juga ada PNBP yang berasal dari kementerian lembaga. Jadi kan PNBP itu nggak hanya dari sumber daya alam, nggak hanya dari kekayaan negara dari BUMN, namun juga KL kan mengolek PNBP juga. Misalkan polisi untuk pengurusan SIM ada PNBP-nya. Kemudian kita membuat paspor di Kemenkumham itu juga ada PNBP-nya. Nah, ini juga perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Nah, kemudian tentunya yang nggak kalah penting adalah adanya tenaga pengkaji, kemudian juga jabatan fungsional analis anggaran. Nah, ini tentunya tadi yang melakukan review, analisis anggaran di berbagai KL. Termasuk juga ada peranata komputer yang bertugas menyiapkan berbagai aplikasi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan. Jadi ini kira-kira skop, ya, dan tantangan pekerjaan di Direktorat Jenderal Anggaran. Next, lanjut lagi. Nah, tentunya kita harapkan APBN itu bisa mewujudkan masyarakat yang makmur, ya. APBN memiliki fungsi alokasi, fungsi distribusi, kemudian juga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu tadi kita mengalokasikan uangnya supaya tetap optimal, ya, tetap optimal untuk tujuan keekonomian, ya, termasuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, optimal untuk menunjang program-program pendidikan, optimal untuk menunjang program-program kesehatan. Kemudian juga fungsi distribusi. Jadi kan uangnya perlu dibagikan ke berbagai daerah, ya kan, ya. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya ada fungsi stabilisasi. Dalam hal ini adalah menjaga stabilitas harga. Ada program subsidi dan sebagainya. Nah, tentunya dalam menjalankan fungsi ini ada berbagai kendala dan tantangan yang kita hadapi. Tentunya kapasitas fiskal yang masih perlu kita tingkatkan. Terus juga bagaimana mensinergikan anggaran di APBN ini dengan dukungan swasta maupun kerjasama PPP,
public-private partnership, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Contohnya melalui skema PGF, kan ya, artinya 50% dibiayai oleh pemerintah, 50% kurang, 50% lebihnya dibiayai oleh swasta. Nah, tentunya di sini juga memerlukan analisis, kemampuan melakukan analisis proyeknya, proyek-proyek PDAM, ya, proyek-proyek jalan, jembatan dan sebagainya, jalan tol. Nah, ini tentunya perlu dilakukan analisis yang mana juga memerlukan kemampuan engineer. Jadi intinya APBN ini sebagai instrumen kita harapkan dapat mewujudkan tujuan bernegara kita, yaitu untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera. Next, lanjut lagi. Nah, tentunya dalam proses penganggaran itu melibatkan banyak proses, ya. Tentunya juga dari sisi teknokratik dan kemudian juga dari sisi politiknya. Jadi tentunya perlu ada analisis, ya, kondisi ekonomi, kemudian juga prioritas pembangunan, ya. Kita akan memprioritaskan di sektor mana. Misalkan untuk tahun 2022, dalam rangka pemulihan ekonomi, kita perlu menggenjot pembangunan infrastruktur. Nah, terus kemudian juga menghadapi pandemi ini, kita perlu menguatkan ketahanan pangan. Tentunya kita perlu meningkatkan anggaran untuk ketahanan pangan, maupun juga anggaran untuk infrastruktur. Jadi intinya, anggaran akan difokuskan, diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier efek yang besar. Nah, tentunya dalam proses penganggaran, itu ada proses politik. Ada arahan presiden, ada kemudian juga visi misi dan sebagainya, yang mana semuanya ini harus kita kelola, ya, dengan baik, dengan transparan, akuntabel, ya, tentunya juga harus patuh dengan berbagai aturan dan regulasi. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ini sebagai gambaran anggaran infrastruktur di APBN kita. Jadi di tahun 2021 ini kita lihat, ya, anggaran infrastruktur itu mencapai 417,4 triliun. Kita lihat ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 yang lalu, ya, meningkat 45,7%. Di tahun 2020 kita alami bersama, Indonesia dan dunia menghadapi pandemi, tentunya pemerintah perlu mengerem, perlu menjaga protokol sehingga anggaran infrastruktur sedikit dikurangi, ya. Anggaran infrastruktur yang tetap berjalan, kita akan fokus pada proyek-proyek padat karya. Namun di tahun 2021, ya, ini kita mulai pulih lagi, kita genjot pembangunan infrastruktur sehingga anggarannya sampai 417,4 triliun, yang ini akan dipakai untuk pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, juga untuk bangun bandara, kemudian juga rumah susun, jaringan gas, bendungan, termasuk juga untuk PIK. Jadi intinya, tiap tahun APBN kita mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur. Nah, tentunya di sini melibatkan berbagai keilmuan, terutama yaitu tadi, sarjana teknik untuk melakukan analisis. Nah, tentunya selain anggaran infrastruktur, juga ada anggaran ketahanan pangan, ya, yang perlu sarjana teknik pertanian, teknik pengairan, dan sebagainya. Kemudian juga ada kebutuhan industri, perlu sarjana teknik industri, kemudian juga perlu sarjana teknik kimia, dan sebagainya. Next, lanjut lagi. Nah, sini tentunya perlu percepatan pembangunan infrastruktur agar ekonomi di Indonesia bisa bergerak. Kebutuhan infrastruktur itu juga beragam, baik itu infrastruktur dasar, ya, seperti air bersih, listrik, perumahan, jalan tol, ya, kemudian juga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, itu perlu dibangun untuk mensejahterakan rakyat kita. Termasuk juga untuk infrastruktur pendukung, untuk mendukung konektivitas, kemudian juga untuk mendukung mobilitas, seperti energi, ya. Energi ini melibatkan berbagai bidang studi juga, ya, sarjana pertambangan, sarjana elektro, dan sebagainya. Kemudian juga tentunya pembangunan jalan akses, kemudian juga pembangunan pelabuhan, kereta api, dan sebagainya. Yang mana ini memerlukan kemampuan analisis anggaran, ya, yang memerlukan dukungan keilmuan. Keilmuan yang mau nggak mau, ya, sarjana teknik perlu masuk agar anggarannya bisa optimal. Next, lanjut lagi. Nah, ini sebagai gambaran, ya, untuk adik-adik semua, Bapak Ibu, pegawai Kementerian Keuangan itu cukup besar.
Pegawai Kementerian Keuangan tuh per Juni 2021 itu sekitar 81.000, ya 81.000. Tentunya yang paling besar ya di Direktorat Jenderal Pajak, karena mereka perlu mengumpulkan uang tadi ya, mengumpulkan uang ya, pendapatan negara kan sekitar 1.700-an. Jadi sekitar 45.000 pegawai ini bertugas untuk mengumpulkan uang di berbagai perusahaan. Nah, tentunya ya di sisi pendapatan negara itu ada Direktorat Jenderal Pajak, kemudian juga Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai. Ya, di sini juga pegawainya cukup besar karena Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai juga memiliki kantor di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga aktivitas ekspor impor kita kan ya. Ini juga memiliki pegawai yang cukup besar. Pegawai di JPC sekitar 16 ribuan. Nah, terus kemudian juga ada Direktorat Jenderal Anggaran, tadi yang mengelola PNBP. Tentunya kalau di Direktorat Jenderal Anggaran, itu hanya memiliki kantor pusat. Kalau Ditjen Pajak, itu kantornya tersebar di seluruh Indonesia. Kantor vertikal di berbagai provinsi dan kabupaten. Demikian juga dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ini juga tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten. Makanya pegawainya juga besar. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan pembayaran di KPPN, ya baik untuk proyek-proyek maupun untuk aktivitas pemerintahan, itu juga perlu memiliki kantor di berbagai wilayah di Indonesia. Makanya di sini kita melihat untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga memerlukan pegawai yang cukup besar. Nah, tentunya ya pegawai yang besar ini kan tentunya ada yang pensiun tiap tahun, ada yang pensiun, ya kan ya. Nah, tentunya yang pensiun perlu diisi. Nah, untuk itulah makanya Kementerian Keuangan juga akan rutin melakukan penerimaan pegawai, baik yang diploma maupun yang sarjana. Meskipun ya untuk yang sarjana penerimaannya belum tentu dilakukan tiap tahun. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, baik itu untuk ragam jenisnya akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin sebagai gambaran, di tahun 2019, tahun 2020, Kementerian Keuangan melakukan penerimaan untuk sarjana. Di tahun 2021 ini, fokusnya kepada yang diploma. Nanti diharapkan di tahun 2022, kita akan kembali melakukan penerimaan untuk sarjana. Ya, tentunya dengan berbagai latar belakang. Next, lanjut lagi. Nah, ini kira-kira profilnya lah. Ya, ada baby boomer yang lahir tahun 46 sampai 64. Kemudian ada Gen X. Saya ini termasuk yang Gen X. Lahir antara tahun 65 sampai 79. Kemudian Gen Y, lahir tahun 80 sampai tahun 94. Nah, kemudian juga ada yang Gen Z. Lahir dari tahun 1995 sampai tahun 2015. Nah, ini kalau Gen Z kita lihat warnanya abu-abu, berarti profilnya juga cukup besar nih, mencapai sekitar 22.000 pegawai, ya kan ya. Untuk yang Gen Y ini warnanya hijau sekitar 23 ribuan. Jadi yang baby boomer inilah ya, yang sekitar 2.300-an, ini tentunya secara bertahap berangsur-angsur akan masuk di pensiun sehingga perlu diganti dengan pegawai-pegawai yang baru. Kalau secara profilnya, ya kira-kira wanitanya sekitar 55.000, kemudian untuk prianya 55.000, wanitanya sekitar 25 ribuan. Oke, next lanjut lagi. Nah, ini intinya di Kementerian Keuangan kita juga memantau proyek-proyek prioritas strategi nasional. Ini tentunya ada yang dilaksanakan dengan dana APBN, dilaksanakan oleh BUMN, maupun dilaksanakan oleh private sector dengan dukungan pemerintah. Ya, tentunya dengan dukungan pemerintah. Baik itu entah insentif perpajakan ataupun juga insentif-insentif yang lainnya. Jadi intinya berbagai PSN ini, berbagai proyek kegiatan ini juga perlu dianalisis, dievaluasi kebutuhan anggarannya, kemudian juga pelaksanaannya, yang mana ini juga sangat membutuhkan kapasitas engineer untuk bisa melakukan evaluasi dan analisis. Kemudian next lanjut lagi. Nah, ini kira-kira proyek yang sudah diselesaikan sampai dengan tahun 2020, kemudian juga proyek yang akan diselesaikan, termasuk porsinya. Ada yang pendanaannya dari APBN ya atau APBD, kemudian dikerjakan oleh BUMN. Nah, tentunya di sini juga pemerintah memberikan support melalui PMN, penyertaan modal negara. Nah, terus kemudian juga ada yang
dikerjakan oleh swasta, private sector. Ya, jadi intinya proyek PSN ini beragam dengan sumber pendanaan yang kombinasi juga dari berbagai sumber, entah itu pinjaman ya maupun kerjasama yang melibatkan berbagai instansi. Next, lanjut lagi. Nah, ini kira-kira persyaratan dan kompetensi untuk bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, tentunya ini peraturannya atau persyaratannya berubah-ubah, kan ya, artinya nggak sama lah. Tiap tahun ketika ada penerimaan, tentunya aturannya berubah-ubah. Ini mungkin saya ambil dari penerimaan di tahun 2020 atau 2021, gitu kan ya. Ada berbagai jenjang pendidikannya, termasuk juga ada seleksi yang akan dilakukan, baik itu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, maupun seleksi kompetensi bidang. Kalau ditanya detailnya, ya jangan tanya saya, karena memang ini tes-tesnya ini sudah berbeda, sudah berubah ketika dulu saya tes masuk Kementerian Keuangan. Namun sebenarnya intinya sih sama. Intinya sama. Yang pasti kita harus menyiapkan ya skill bahasa Inggris, itu udah pasti ya. Terus kemudian juga nanti akan ada kayak psikotes atau tes potensi akademik, itu udah pasti. Nah, terus kemudian juga ada interview dan sebagainya. Jadi tentunya itu berbagai proses yang harus kita siapkan ya, menjadi bekal kita ya, perlu kita antisipasi ketika kita akan melamar ke berbagai perusahaan maupun instansi tertentu, termasuk juga kesiapan untuk interview ya, yang mana memerlukan teknik-teknik dan kemampuan tertentu. Nah, khususnya untuk pemerintahan, ini juga akan ada perlu pengetahuan terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, ini berbagai hal yang perlu kita siapkan jika kita ingin bekerja di Kementerian Keuangan atau mungkin juga pemerintahan secara umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, lebih kurangnya mohon maaf. Jadi mungkin saya sampai di sini presentasi saya. Next lagi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ibu Ari, mungkin mikrofonnya masih mati. Maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rofi untuk info yang sangat berharga ini. Sebelum saya kasih kesempatan buat teman-teman bertanya, saya boleh nanya ya? Ya, silakan. Itu jadi yang lagi santer ini tes wawasan kebangsaan gitu. Itu sebenarnya ada contekannya nggak atau kisi-kisi gitu mungkin? Sebenarnya kan tes kebangsaan ini untuk melihat ya seberapa toleransi kita terhadap pekerja atau pegawai yang lain. Jadi sebenarnya ini ya sebetulnya kita perlu mengasah empati kita ya, perlu mengasah wawasan kita ya bahwa Indonesia ini negara yang rakyatnya itu memiliki berbagai agama, berbagai kebudayaan. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Jadi pengetahuan inilah yang perlu kita pahami ya. Terus kemudian juga bagaimana kita menyikapi berbagai perbedaan-perbedaan ini. Jadi sebenarnya tes ini nih sejak dulu juga sudah ada. Namun intinya tentunya sekarang dengan informasi yang semakin beragam, tentunya juga tesnya juga semakin berkembang. Jadi intinya ya ini tadi kita harus siap membuka diri, perspektif kita juga kita perlu perluas. Kita melihat Indonesia ya sebagai satu negara kesatuan yang terdiri dari berbagai agama dan berbagai ragam suku bangsa. Mungkin itu, Bu Ari. Ya, jadi nggak seperti kayak ujian waktu kita kuliah dulu ya, ada mata kuliah hukum dan hubungan industrial itu saya ambil 4 kali ya, karena ternyata kan harus benar-benar jawabannya harus sesuai dengan yang ada di peraturan tersebut gitu, peraturan tertentu gitu. Jadi ini kalau saya nangkep wawasan kebangsaan itu cuman sebenarnya dengan berbagai metode tes itu menilai apakah orang tersebut ekstrim akan suatu paham, apakah dia tolerir, kayak seperti itu sebenarnya ya. Tapi ya memang perlu disikapi dengan hati-hati juga ini, Bu Ari. Karena kalau kita lihat itu
pertanyaannya ya, kemudian Dijebak jawabannya ya? tuh mirip-mirip dan Oh, ya. detail gitu kan, mirip-mirip dan detail. Jadi memang harus Ya. benar-benar kita lihat, kita evaluasi gitu kan ya. Termasuk Ya. juga kan biasanya ada urutan prioritasnya, mana yang lebih penting. Ya. Nah, ini memang perlu inilah, perlu kita pahami ya. Yang mungkin juga ya kita perlu melihat Pokoknya juga. kalau bohong itu ketahuan lah ya dengan metode tes yang seperti itu kan kita sudah cukup familiar ya rasanya teman-teman semua untuk tahu persis karakter gitu ya. Jadi pertanyaannya diulang terus tentang prioritas nanti dibikin pilihannya berbeda seperti itu ya. Ya. Nah, cuman memang ini kalau dulu ya generasi kita mungkin kan bukan generasi internet seperti yang sekarang inilah ya. Jadi mereka lebih sibuk di internet, semua informasi dapat dari internet gitu kan ya. Jadi artinya kalau dulu generasi kita itu kan lebih banyak mungkin aktivitas fisik, kemudian juga diskusi, komunikasi secara fisik gitu kan ya. Nah, itu mungkin secara nggak langsung itu terasah gitu kan ya. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang ini gitu kan ya, artinya komunikasi lebih banyak melalui daring gitu kan atau WA dan sebagainya. Nah, ini memang kita perlu mengasah empati kita gitu kan ya. Karena memang kalau dulu ya, ketika belum ada internet dan sebagainya, itu kan kita mau nggak mau beraktivitas fisik, bergaul, bertemu, berkomunikasi ya, otomatis itu mengasah empati kita gitu kan. Nah, namun sekarang dengan semuanya melalui internet dan sebagainya, nah ini mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kita dapat ya, pengetahuan, keilmuan ya, yang melalui komunikasi ini gitu kan, melalui komunikasi via internet ini. Nah, ini tentunya memang ya perlu diasah, perlu disiapkan ya, intinya perlu terjun langsung ke masyarakat lah intinya untuk bisa mengasah wawasan kebangsaan kita gitu. Oh, terima kasih banyak Pak Rofi infonya. Ini jadi sekarang saya nggak boleh nanya lagi soalnya udah banyak pertanyaan nih Pak. Saya bacakan dulu ya Pak ya.